Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah minggu kita 1 Agustus 2021, ibadah bersama GNI Efesus Belawan. Mari kita berikan hati kita berikan waktu kita untuk memuji dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita mengangkat lagu pujian, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu, kami persilakan duduk kembali. Kita bersatu di dalam doa. Bapa surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa mengerti apa yang kami perlu di dalam kehidupan kami, Bapa yang senantiasa membimbing, mengiring-iring langkah kami kemanapun kami melangkah. Tuhan, pada saat ini kami beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan hadir lewat ibadah kami ini
memakai para hamba-hamba Tuhan untuk melayani di gereja GMI Efesus Belawan. Berkati Tuhan jemaat Tuhan, berkati Tuhan pemimpin jemaat Bapak Pendeta Haris Yagian, demikian juga guru Injil Nasrani Semanunggaling. Tuhan kiranya memakai mereka secara luar biasa hingga mereka dapat melayani lebih lagi, melayani Tuhan dimanapun mereka ditempatkan. Tuhan, berkati juga sekolah kami. Engkau mengetahui pada saat pembelajaran tahun ajaran baru ini, biarlah Tuhan juga memberkati orang tua agar mereka juga dapat memenuhi setiap kebutuhan anak-anak untuk bersekolah. Guru-guru mari Tuhan Engkau pakai sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan. Biarlah kami juga melayani lebih lagi untuk mengenalkan Engkau, demikian juga untuk dapat mencerdaskan anak-anak bangsa. Bapa, berkatilah pelayanan kami ini, biarlah pelayanan kami memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah kiranya yang mendengar dapat juga melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Bapa, terlebih dahulu ampuni kami dari setiap pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan responsoria yang terambil dari Mazmur 14 ayat 1 sampai 7. Kita baca secara bergantian. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Kita bersama-sama, Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka-cita. amin. Gloria Patri. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita berikan hati kita mengangkat lagu pujian.
Baik, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita terlebih dahulu, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami. Engkau memberikan anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami boleh dapat beribadah pada hari ini, walau dengan secara online. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami agar firman-Mu dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini saya ambil dari Almanak, yaitu dari 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-27. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-27. Lumayan panjang, namun kita akan tetap membacanya secara keseluruhan. Mari kita membaca secara bersama-sama 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, "Itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, "Aku mengandung." Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu." Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dan pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati." Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud,
juga Uria orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian, jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Lalu pergilah suruhan itu, dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang, tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu, dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tema firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini adalah waspadalah. Waspadalah. Nah, Bapak Ibu, konon katanya bahwa pria atau laki-laki itu punya kelemahan dalam 3 hal, yaitu yang pertama adalah harta, yang kedua adalah tahta, dan yang ketiga adalah wanita. Nah, ketiga hal ini adalah hal yang paling sulit dikendalikan oleh laki-laki, katanya, karena saya adalah seorang perempuan. Yang tahu kebenarannya hanya pria sendirilah. Jadi kalau ketiga hal yang saya sebutkan tadi dapat dikendalikan oleh laki-laki, maka dia adalah laki-laki terhebat dan luar biasa. Nah, kalau kita membaca kisah Daud sejak dia muda, yakni sejak dia seorang gembala di ladang sampai dia menjadi raja, nampaknya harta dan tahta bukanlah titik kritis yang melemahkan Daud. Ya, hal ini bisa kita lihat dari kearifannya dalam memimpin dan sikapnya yang rendah hati sebagai seorang raja. Bahwa harta, tahta bukanlah titik lemahnya Daud. Ya, yang tanpa kita duga, Daud si pemimpin yang hebat itu, yang telah mengalahkan puluhan ribu laki-laki di medan perang, ternyata bertekuk lutut di hadapan seorang perempuan. Wanitalah yang menjadi titik kritis lemahnya Daud. Dari pembacaan tadi yang kita baca, kita boleh memperhatikan semua bermula dari situasi menyenangkan yang Daud ciptakan bagi dirinya sendiri. Seharusnya saat itu Daud harus terjun ke medan perang dan memimpin bala tentaranya. Apalagi selama ini Daud selalu turun tangan di dalam peperangan. Nah, karena pada waktu itu juga para panglima dan pasukan Israel masih sedang berusaha menundukkan bangsa Amon dalam pertempuran di Rabah. Namun pada waktu itu Daud saat itu malah memilih untuk bersantai di istananya.
Daud yang adalah seorang raja yang seharusnya diharapkan juga ikut maju berperang untuk melindungi bangsanya, malah dia berada di singgasana yang nyaman di Yerusalem. Dan dalam situasi santai seperti itulah Daud melihat seorang wanita yang sangat cantik sedang mandi. Ya, sekejap Daud tergoda oleh kecantikan tubuh perempuan itu. Bapak Ibu tahu siapa perempuan itu? Ya, perempuan itu adalah Batseba, istri Uria orang Het. Ya, istri Uria orang Het. Sementara Uria ini adalah komandan pasukannya sendiri, komandan pasukan Raja Daud. Namun Daud tidak juga mundur, walaupun dia tahu kalau dia itu adalah istri pasukannya. Dan padahal si perempuan itu tidak sama sekali merayunya, tidak menggoda Daud. Tetapi karena diri dan mata Daud lepas dari kendali, membuatnya jatuh dalam keinginan yang jahat, yaitu menginginkan istri orang lain. Ia tidak dapat mengendalikan hasratnya, ia tidak dapat mengendalikan matanya, mata hatinya telah buta, dan tanpa berpikir panjang ia memuaskan hasratnya atas Batseba sehingga kemudian perempuan itu mengandung. Batseba istri Uria itu mengandung anak Daud. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apakah Daud merasa bersalah terhadap Batseba? Apakah juga Daud merasa bersalah terhadap Uria komandan pasukan itu? Merasa berdosakah Daud terhadap Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita perhatikan demikian panjang pembacaan firman Tuhan tadi, tidak. Sama sekali Daud tidak merasa berdosa, dia tidak merasa bersalah, dia tidak merasa telah melakukan suatu kejahatan. Ternyata Daud sudah gelap matanya. Daud bukannya menyadari kesalahannya, ia justru merancang kematian Uria. Dia berpikir agar dengan Uria mati, maka kejahatannya akan tersembunyi. Sungguh mengerikan Bapak Ibu. Dosa yang satu belum selesai diselesaikan, tetapi sudah lahir lagi dosa yang lain, bahkan sampai muncul yang bersifat kriminal. Pada akhirnya Uria yang pahlawan perang itu mati oleh karena kepicikan akal Daud. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dosa itu seperti salju. Semakin digelindingkan akan semakin membesar. Dimulai dari berzina tadinya si Daud dengan istri orang, hingga pada akhirnya dia menjadi membunuh. Dan meski dilakukan sembunyi-sembunyi dan hanya diketahui sedikit orang, tetapi penulis 2 Samuel ini mengatakan bahwa dosa yang dilakukan Daud adalah jahat di mata Tuhan. Nah, ini menjadi suatu peringatan keras bagi kita Bapak Ibu. Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Bila suatu waktu kita jatuh ke dalam dosa, jangan berkubang di dalamnya, tetapi mintalah pengampunan dari Tuhan Yesus. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita tidak perlu mencari akal agar perbuatan jahat kita itu tidak terungkap. Kita tidak perlu mencari akal bagaimana cara menyembunyikan dosa itu. Kita tidak perlu berbohong, tetapi datanglah kepada Yesus Sang Pengampun itu. Itu yang harus kita lakukan, supaya tidak terjadi dosa yang baru, kepicikan yang baru, supaya tidak terjadi dosa yang baru oleh karena dosa yang telah kita lakukan
untuk menutupinya. Tetapi datanglah kepada Yesus, mintalah pengampunan kepadanya. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu yang terkasih. Yang kedua Bapak Ibu, yang mau kita petik pada pagi hari ini adalah, kalau kita memperhatikan penulis di dalam kitab 2 Samuel ini menceritakan kejahatan Daud, sebenarnya dia bukan untuk membuka aib Daud, tidak sedang membuka aib seorang raja besar, tetapi penulis ingin mengingatkan kita bahwa dosa selalu berusaha menjerat kita pada saat yang tidak pernah kita duga. Ingat, dosa selalu berusaha menjerat kita pada saat yang tidak pernah kita duga. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ingat, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Maka Bapak Ibu jangan pernah terlena dalam situasi apapun. Ingat, jangan pernah terlena dalam situasi apapun. Baik itu engkau sedang berduka, baik engkau sedang dalam keadaan susah, atau baik engkau dalam keadaan nyaman atau sedang berada di dalam zona nyaman. Jangan pernah terlena dalam situasi itu. Ya, jangan pernah terlena saat dalam keadaan situasi khususnya yang nyaman. Tetapi firman Tuhan mengatakan, waspadalah. Seperti kata Bang Napi juga yang dibalik jeruji penjara, dia selalu menyarankan dan berkata, waspadalah. Ya, waspada. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai jemaat Tuhan secara khusus, marilah kita mempergunakan perisai iman kita dan pedang roh, yaitu apa? Yaitu firman Tuhan. Mari kita mempergunakan firman Tuhan itu untuk menangkal serangan dan melawan godaan si jahat. Ya, mari kita mempergunakan perisai iman kita ini, pedang roh kita itu firman Tuhan, kita hidupi untuk melawan godaan si jahat. Di dalam Efesus 6 ayat 16 sampai 17 berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Ingat, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, inilah yang hal kedua yang mau kita pelajari. Masih banyak hal yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini. Tetapi yang mau kita fokuskan pada hari ini adalah yang pertama tadi, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa ketika kita telah jatuh ke dalam dosa, hendaklah kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan. Jangan mencari alibi untuk menutupi dosa kita sehingga menimbulkan dosa yang baru. Ingat, datang kepada Yesus minta pengampunan. Yang kedua adalah marilah kita senantiasa waspada di dalam kehidupan kita, sebab dosa itu datang menjerat kita tidak melihat situasi. Dia datang tanpa diduga. Maka seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yaitu waspadalah karena iblis berjalan keliling dengan kita. Dan mari kita mempergunakan senjata rohani perisai iman kita, yaitu firman Tuhan, untuk boleh melawan setiap godaan yang ada. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh kita terapkan dan kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan memahami firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Secara khusus pada saat ini kami diingatkan ketika kami jatuh ke dalam dosa. Biarlah kami boleh datang kepada Tuhan mengaku dosa kami. Bukan mencari akal yang lain untuk menutupinya. Tetapi kami mau memohon minta pengampunan kepada Tuhan. Dan juga kami diajarkan agar kami senantiasa waspada setiap hari. Dalam sikon situasi apapun itu kami boleh waspada. Kami boleh berjaga-jaga. Kami boleh mempergunakan perisai iman kami. Yaitu firman-Mu yang menjadi senjata kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Biarlah firman ini boleh kami hidupi dan kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya. Kiranya firman Tuhan dapat kita lakukan dan berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita mengangkat lagu pujian hati sebagai hamba. Kembali kami datang mengucap syukur terima kasih Tuhan karena kami masih boleh mengumpulkan persembahan lewat berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan lebih lagi memberkati kami. Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur lewat berkat materi, berkat kesehatan, dan berkat yang lainnya. Berkati Tuhan persembahan kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama anak Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengangkat lagu pujian terima kasih Tuhan.
saudara yang terkasih, kami undang bangkit berdiri, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.